Ya, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ucapkan selamat Paskah buat kita semua. Ini satu hari yang luar biasa karena kita boleh memperingati kembali hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari maut. Ya, ini satu anugerah yang luar biasa dan mari kita sama-sama renungkan. Berapa kali kita sudah melakukan, mengikuti ibadah dan perayaan Paskah selama kita hidup? Tentunya sudah sering kali kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini biarlah ini jadi satu momen yang berbeda buat kehidupan setiap kita. Karena kita boleh diperlengkapi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul Aku Telah Mengalahkan Dunia. Ya, ini saya ambil dari penggalan percakapan Yesus dengan para murid sebelum Yesus ditangkap, ya, sebelum dia mati, sebelum dia bangkit. Ya, Yesus sempat melakukan pembicaraan dengan murid-muridnya. Kita melihat sama-sama saudara di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Saya bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Oke. Nah, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau berterus terang, berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Next, ayat yang 31 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, ya, jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu, ini merupakan satu pembicaraan yang sangat dalam. Kalau kita sekarang sebut ini deep talk, ya, deep talk antara Yesus dengan para murid. Kalau diperhatikan di ayat-ayat yang atas, Yesus sudah berulang kali menyuarakan, mengatakan bahwa sebentar lagi aku akan ditangkap, aku akan disiksa, aku akan mati, tapi di hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan itu berita yang sangat menggelisahkan murid-murid, saudara. Ya, nah, salah satu pertemuan Yesus dengan para murid-murid adalah membicarakan. Yesus berkata tentang hal ini. Yang menarik di ayat yang ke-33, di situ firman Tuhan katakan, semua itu kukatakan kepadamu, semua itu kukatakan kepada kalian murid-murid supaya kalian beroleh damai sejahtera. Murid-murid sudah mendengar bahwa Yesus akan mati. Di dalam benak murid-murid, kematian adalah satu kondisi di mana mereka akan terpisah selamanya dengan Yesus. Dan itu sangat mencemaskan, itu sangat mengkhawatirkan, itu sangat menggelisahkan mereka. Kita tahu sama-sama bagaimana Yesus sangat mengasihi murid-murid dan murid-murid sangat mengasihi Yesus. Maka dari itu Yesus sempat katakan, kamu akan meninggalkan aku, tapi tenang, aku gak sendiri. Karena Bapa menyertai aku. Dan Yesus kasih tahu sama mereka bahwa Yesus akan kembali kepada Bapa. Jadi Yesus menyampaikan kepada mereka, gak usah khawatirin tentang aku gak kemana-mana, aku kembali kepada Bapa. Yang menarik Bapak Ibu, di slide saya kasih ada dua statement yang kita hari ini mau renungkan sama-sama, ya. Ada kata-kata aku pergi kepada Bapa dan aku telah mengalahkan dunia. Ya. Nah, dua statement ini Bapak Ibu, ini sungguh tidak terbayang oleh para murid-murid. Jadi murid-murid itu nggak bisa bayangin Yesus pergi kepada Bapa itu seperti apa sih?
Dan Yesus juga nggak bisa bayangin, murid-murid nggak bisa bayangin bagaimana Yesus mengalahkan dunia. Bener-bener nggak kebayang. Karena saat itu Yesus berkata demikian sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, sebelum Yesus bangkit dan naik ke sorga. Yesus menyampaikan, aku akan pergi kepada Bapa. Ini menceritakan berapa hari kemudian, berapa waktu kemudian setelah aku bangkit, aku akan naik ke sorga. Dan yang berbicara tentang aku telah mengalahkan dunia, ini Yesus menceritakan, menggambarkan tentang kebangkitannya dari kematian. Nah, Bapak Ibu bersyukurlah. Kenapa? Karena hari ini kita hidup di zaman anugerah, di mana itu semua sudah terjadi. Yesus kembali kepada Bapa sudah terjadi. Yesus mengalahkan dunia itu sudah terjadi. Kita hidup di zaman anugerah, dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dituntun untuk mengerti bahwa Yesus kembali kepada Bapa, dia naik ke sorga, dan Yesus mengalahkan dunia itu terjadi ketika Yesus bangkit dari kematian. Pada sore hari ini kita akan bahas 4 poin Bapak Ibu. Yang pertama, yang dimaksud tentang Yesus mengalahkan dunia itu seperti apa. Yang kedua, bukti kebangkitan Yesus itu seperti apa. Kuasa kebangkitan Yesus itu seperti apa. Dan implementasinya buat kehidupan kita ini apa. Ya, seringkali kita dengar firman Tuhan, tapi kita sulit untuk menangkap apa sih yang bisa kita praktekkan, apa sih yang bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar hal itu. Kita masuk ke poin yang pertama. Yesus mengalahkan dunia. Saya ulangi, Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan baik ayat ini Bapak Ibu. Di akhir ayat ini, Yesus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada sebuah pesan yang tidak tertulis tapi sangat kental di situ. Bahwa Yesus ingin menyatakan bahwa ketika aku menang, kemenangan atas dunia itu adalah kemenanganmu juga atas dunia. Sekalipun engkau hidup dalam pergumulan, sekalipun engkau menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, karena penganiayaan itu gak ada apa-apanya. Aku sudah mengalahkan dunia. Nanti kita akan lihat lebih jelas lagi. Nah Bapak Ibu, kenapa sih Yesus katakan aku telah mengalahkan dunia? Ada 2 hal. Kata dunia di sini itu terjemahannya adalah kosmos. Kosmos itu berarti tentang nature, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi yang Yesus kalahkan itu bukan dunia secara fisik, tapi yang Yesus kalahkan adalah nature manusia yang ada gaya gravitasi dosanya. Oke? Yang Yesus kalahkan adalah nature karakter manusia yang syarat penuh dengan hawa nafsu dosa. Next, di slide saya kasih gambar ini Bapak Ibu. Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Yang pertama, yang dimaksud Yesus telah mengalahkan dunia apa? Di dalam perjalanan Yesus sudah menghadapi banyak sekali pencobaan dan dia menang. Gambar ini merupakan gambar ketika Yesus dicobai oleh iblis. Di dalam kitab Matius pasal yang keempat. Kita tahu sama-sama, Yesus dicobai oleh iblis ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, tentunya dia lapar. Iblis datang kepada Yesus, iblis katakan gini, jika engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti. Bisa nggak Yesus rubah batu itu jadi roti? Bisa Bapak Ibu, sangat gampang. Tapi Yesus tidak lakukan itu, kenapa? Bukan karena Yesus bukan anak Allah, bukan karena Yesus tidak mengakui diri anak Allah, tapi karena perintah itu datang dari si iblis. Di sini Yesus menang mengalahkan hawa nafsu daging. Di sini Yesus menang mengalahkan daya tarik hawa nafsu. Sekalipun Yesus lapar, tapi otoritas Allah tetap ada di atas kebutuhan jasmaninya.
Otoritas Allah tetap memegang kendali sehingga dia tidak mau menuruti perintah dari iblis. Yang kedua, Yesus dibawa naik ke atas bumbungan bait Allah. Dan iblis katakan gini, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah, karena ada firman berkata, malaikat akan menentang engkau. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ini bicara tentang Yesus diminta untuk membuktikan diri. Betul ya? Yesus sangat bisa melakukan apa yang iblis perintahkan. Tapi lagi-lagi dia tidak melakukan itu. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita gini. Kita kesampingkan firman Tuhan demi membuktikan siapa diri kita kepada orang yang menyebalkan. Ego kita. Wah, dia harus tahu siapa saya. Gitu ya. Wah, saya harus kasih pelajaran supaya dia tahu siapa saya. Wah, dia mencobai saya, dia tantangin saya. Ego kita terusik, kita jadi marah. Dan kita membuktikan diri supaya kita tidak direndahkan. Sekalipun itu mengesampingkan firman Tuhan. Yesus menang dalam hal ego. Yesus menang dalam hal membuktikan diri. Dan yang ketiga, Yesus dibawa naik ke atas bukit. Di situ dilihat, iblis katakan, lihat semua kekayaan dunia akan aku berikan kepadamu ketika engkau menyembah aku. Gitulah kira-kira. Ya. Yesus pun hatinya tidak bergeser. Yesus pun hatinya tidak tertarik oleh keindahan, kemewahan dunia yang ditawarkan oleh iblis. Yesus menang atas penyembahan berhala. Oke? Menang, ada tiga. Menang, menang, menang. Saya mau bawa kita mundur dikit ya. Ke zaman perjanjian lama. Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Lagi jalan-jalan. Dengar iblis bilang, bagus ya buahnya. Apa yang terjadi? Hawa amati itu. Akhirnya timbul keinginan dan Hawa tidak mengalahkan keinginan itu. Hawa gagal. Ketika iblis katakan, Tuhan larang engkau makan ini supaya engkau gak jadi sama seperti dia. Kalau kamu makan, kamu jadi sama seperti dia. Akhirnya Hawa makan. Supaya sama menjadi seperti Allah, termakan oleh omongan iblis. Gagal, dan gagal. Dan yang mengerikan, kegagalan Adam dan Hawa itu mengalir ke dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat hidup kita. Seringkali kita mengalami kejatuhan. Seringkali kita mengalami kegagalan. Ya. Minggu lalu, di minggu ini beberapa hari saya sempat merenungkan mengenai Petrus. Petrus salah satu murid Yesus yang paling dekat. Tapi banyak kegagalan Bapak Ibu kalau direnungkan dalam firman Tuhan. Suatu kali Yesus bilang, kalau engkau itu Yesus, suruh aku jalan di atas air. Yesus bilang apa? Come, datang. Dia jalan di atas air. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin, berapa menit kira-kira dari dia ngomong kalau engkau Yesus, suruh aku jalan di atas air, sampai akhirnya dia takut dan hampir tenggelam. Kira-kira berapa menit Bapak Ibu? 5 menit? Setengah jam? Gak sampai. Sangat mudah berubah. Petrus bilang gini, Yesus bilang gini, sebentar aku akan ditangkap, disalibkan, mati, bangkit hari yang ketiga. Kamu akan dicerai-beraikan. Petrus bilang gini, moal, saya akan tetap setia padamu Yesus. Yesus bilang gini, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Petrus bilang gini, sekalipun mereka semua menyangkal, sekalipun aku harus mati bersama denganmu, aku siap mati. Oke? Berapa jam kemudian apa yang terjadi? Enggak kenal. Bisa lihat bagaimana kegagalan Adam dan Hawa itu terus mengalir, dan hari ini kita pun seringkali gagal, bukan? Itulah yang dimaksud dengan kosmos. Itulah yang dimaksud dengan aku mengalahkan dunia. Di Adam dan Hawa kegagalan, Yesus hadir, dicobai seperti Adam dan Hawa, tapi Yesus menang. Kita maju lagi sedikit. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke? Apa yang mereka keluhkan di padang gurun? Hal jasmani. Di sini menunjukkan bahwa hal jasmani itu sangat kuat
buat kehidupan manusia. Bahkan manusia tidak segan-segan mengesampingkan firman Tuhan demi kebutuhan jasmaninya. Israel gagal, Yesus berhasil. Penyembahan berhala. Musa naik ke atas gunung, Israel bangun patung. Penyembahan berhala. Israel gagal, Yesus menang. Seorang teolog pernah menulis sebuah artikel. Pencobaan yang dialami oleh Yesus itu berkaitan erat dengan dua peristiwa besar dalam perjanjian lama, yaitu Adam dan Hawa ketika dicobai dan perjalanan Israel keluar dari Mesir. Dua perjalanan bangsa Israel, dua kisah di perjanjian lama menunjukkan kegagalan, tapi Yesus datang menunjukkan kemenangan atas dosa. Yesus datang menunjukkan kemenangan atas apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Next. Itu kemenangan yang pertama mengalahkan hal-hal yang tadi itu. Dan yang kedua, ini yang kita peringati hari ini. Bagaimana kubur yang tadinya Yesus ada di dalamnya, di hari yang ketiga, kubur itu menjadi kosong. Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Itu berarti aku sudah mengalahkan dunia dan aku akan mengalahkan dunia. Aku sudah mengalahkan dosa-dosa dan lebih lagi puncak kemenanganku adalah ketika aku mengalahkan maut. Yesus naik ke atas kayu salib. Yesus disalib, Yesus disiksa dan Yesus mati. Menjadi pertanyaannya, 3 hari Yesus mati, dia ada di mana? 3 hari Yesus mati. Dia gak nongkrong di pinggir kuburan Cingogo. Enggak, Bapak Ibu. 3 hari Yesus mati, enggak gentayangan. 3 hari Yesus mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Dia masuk ke tempat penghukuman. Kenapa dia masuk ke situ? Karena dia menanggung dosa saya dan saudara. Dia masuk ke situ, tapi ingat, dia bukan manusia, dia adalah Allah. Apa yang terjadi di dalam kerajaan maut? Terjadi peperangan. Dan Wahyu 1 ayat 18 bilang apa? Aku yang hidup, selamanya aku hidup. Aku memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Inilah kemenangan, inilah puncak kemenangan yang Yesus alami, yang Yesus terima, dan kemenangan itu tertransfer ke dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat. Kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 sampai ayat 24, kita baca sama-sama firman ini. 1, 2, 3. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Jelas, dia tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. 3 hari dia ada dalam kuasa maut. Tapi tidak seperti kita. Kalau kita masuk ke dalam kuasa maut, kita nothing, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam kuasa maut, di situ dia tidak tinggal diam, tapi di situ dia melakukan peperangan dan akhirnya dia menang, akhirnya dia bangkit. Dan kebangkitan ini merupakan hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Dan banyak usaha dunia untuk menutup berita tentang kebangkitan Yesus ini. Sejak dari zaman Yesus bangkit, di hari H sudah ada praktek sogok menyogok supaya mulut para prajurit yang jaga kubur Yesus itu tidak menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi dan menceritakan bahwa mayat Yesus dicuri. Poin yang kedua, bukti kebangkitan Yesus. Kita baca sama-sama ayat yang ada di bawah sini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Bapak Ibu, merupakan hal yang sangat sia-sia kalau Yesus cuma mati dan gak bangkit. Sia-sia. Berarti kita berseru kepada pribadi yang mati. Bagaimana dia bisa menjadi juru selamat kita kalau dia gak bangkit? Namanya mati itu berarti kalah.
Tapi dia bangkit menunjukkan kemenangan. Maka dari itu kita menemukan alasan kenapa dia layak dijadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena dia bukan hanya mengorbankan dirinya sampai mati, tapi dia juga bangkit. Dia adalah pribadi yang penuh kasih buat kita orang berdosa. Dan dia adalah pribadi yang penuh dengan kuasa untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Amin. Seringkali kita menemukan ya, di dunia ini mungkin kita punya orang-orang yang mengasihi kita, tapi dia tidak punya daya untuk menolong kita. Pernah menemukan? Atau mungkin kita pernah dalam kondisi itu. Aku tuh mengasihi, tapi apa daya ya? Misalnya, aduh keuanganku terbatas, aku gak bisa tolong banyak, tapi aku mengasihi. Oke? Kasih besar, tapi kemampuan kuasa untuk mengasihi, untuk melakukan sesuatu, tidak ada. Yesus kasihnya besar, kuasanya besar. Kita lihat di slide berikutnya. Ini bukti-bukti dari kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, kubur Yesus itu dijaga. Yang paling bawah itu, bawah kubur kosong itu kubur Yesus dijaga. Sejarah menuliskan bahwa kubur Yesus itu dijaga bukan oleh 1 atau 2 orang. Kubur Yesus itu dijaga oleh 16 tentara Roma terbaik. Jadi tentara Roma yang menjaga kubur Yesus itu bukan tentara ecek-ecek. Itu adalah 16 tentara Roma terbaik. Menjaganya gimana? 4 orang berdiri di depan batu yang bulat itu. 12 orang ada di samping kiri, samping kanan, dan belakang kubur itu. Penjagaan yang sangat ketat. Dan hukuman mati akan dijatuhkan jika 16 tentara ini lalai dalam menjalankan tugas mereka. Bukan hanya mereka yang dibunuh, tapi sama keluarganya juga mereka akan dibunuh ketika mereka lalai dalam menjalankan tugas ini. Itu kondisinya. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kita tahu sama-sama bagaimana Matius 28 menceritakan ada sebuah gempa yang terjadi saat itu di pagi hari itu. Lalu tiba-tiba batu yang besar itu terguling, Bapak Ibu. Batu itu terbuka, Bapak Ibu, batu itu beratnya 2000 kg. Bukan batu yang tipis. Bukan lempeng, batu itu satu batu yang sangat besar dan sangat berat. Beratnya sekitar 2000 kg. Pertanyaannya, jika mayat Yesus dicuri, gimana caranya menggeser batu yang 2000 itu? Sedangkan di depan ada 4, di kiri 12, kanan 12, belakang 12. Gimana caranya? Kok 12 sih? 4 di depan, 4 di kiri, 4 di kanan, 4 di belakang. Ya, gimana caranya batu yang 2000 itu bisa digeser? Bapak Ibu, kalau kubur Yesus ditutup pakai batu yang segede gini, gampang. Nggak akan kedengeran. Ini batunya 2000 kg. Gimana itu 11 orang bisa dorong-dorong, oyak, barijeng teu bersuara? Nggak mungkin. Tapi didapati batu itu sudah bergeser. Gambar selanjutnya di sini. Di paling ujung saya ada lingkaran. Ada lingkaran, itu ada gambar kain terlipat. Di dalam kitab Yohanes, Bapak Ibu, Yohanes 25 dan 7, di situ diceritakan bahwa di dalam kubur itu ketika murid-murid lihat ke dalam, di situ ada kain pembungkus tubuh Tuhan Yesus dan kain peluh yang terlipat dengan rapi. Kain peluh itu yang buat muka. Yuk, kita bayangin kita jadi perampok. Rampok mana sempat-sempatnya? Cabut dulu, kan itu kan dililit tuh Yesus kan. Cabut heula, dipotong, diangkat 1 2 grok, jadi ngagorolong. Taruh. Ininya apa? Kain peluh. Buka, lipat heula meh rapi, ngerakeun cenah, acak-acakan. Bapak Ibu eueuh gawe Bapak Ibu.
Kalau ada maling yang mau rampok atau murid-murid yang difitnah merampok, merampas, mengambil Yesus, ngapain itulah kain dilepasin terus ikat kepala, kain peluh itu dilipat, ngapain? Nggak ada waktunya, nggak ada fungsinya. Malah mereka terancam. Dan terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, Paulus menjelaskan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya kepada lebih dari 500 orang. Inilah bukti-bukti kebangkitan Yesus. Dan di sini biarlah kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus bukan dicuri, tapi Yesus memang bangkit. Kenapa sih kisah ini, kenapa Yesus nggak bangkit dengan kondisi batu tertutup lalu dia bangkit? Bisa kan? Tanpa harus batu terbuka. Tapi kenapa diizinkan batu itu terbuka? Untuk menjadi bukti hari ini buat kita semua bahwa mustahil batu itu digeser oleh manusia. Kenapa kain itu dia lepas? Kenapa itu kain terlipat dengan rapi? Allah bekerja melipat kain itu. Kenapa? Untuk menjadi bukti buat kita bahwa Yesus nggak dicuri, tapi Yesus benar-benar bangkit. Dan kita tahu tadi di poin sebelumnya, kebangkitan Yesus adalah puncak kemenangan mengalahkan kosmos. Puncak kemenangan mengalahkan kuasa maut. Amin. Poin yang ketiga, kita mau belajar tentang kuasa kebangkitan. Kita udah tahu bukti kebangkitan, kita masuk. Kuasa kebangkitannya apa sih? Poin 1 kita tahu. Wow, kuasa kebangkitannya mengalahkan kosmos. Terus apa dampaknya buat hidup saya? Kita baca sama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu, ini seorang Paulus yang punya track record sangat penuh kegagalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika dia berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, ada sebuah kerinduan di dalam hatinya. Bukan rindu hidup nyaman, bukan rindu hidup aman. Dia rindu mengenal kuasa kebangkitan. Kalau Paulus katakan aku rindu mengalami kuasa kebangkitan, berarti sesungguhnya kebangkitan Yesus itu berperan di dalam kehidupan manusia loh. Dan buat kehidupan kita hari ini, kebangkitan Yesus itu pun berperan sangat besar. Kita akan lihat 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Perhatikan bagian-bagian yang saya bold. 1 Yohanes 5 ayat 1 bagian awal saya bold. Setiap orang yang percaya kepada Yesus lahir dari Allah. Bapak Ibu ketahuilah, ketika kita percaya kepada Yesus, sesungguhnya kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa yang bisa melahirkan baru kita? Yaitu Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus lahir dari Allah. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan dunia di sini adalah kosmos. Menarik Bapak Ibu. Ternyata kemenangan Yesus atas kosmos, atas dunia, itu pun terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 5 disimpulkan, siapa yang dapat mengalahkan dunia selain? Siapa yang dapat mengalahkan kosmos? Siapa yang dapat mengalahkan nature dosa? Siapa yang dapat mengalahkan gaya gravitasi dosa yang begitu kuat? Selain daripada Dia
ia, huruf kecil, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lewat ayat ini kita sama-sama tahu bahwa kemenangan Yesus atas maut, itu pun kemenangan kita atas maut. Seringkali kita merasa kalah. Seringkali kita merasa tidak bisa menang. Dan akhirnya kita meragukan. Wah, tadi nyanyi lagu ya, lebih dari pemenang. Bapak Ibu ketahuilah, saya pernah beberapa waktu saya gak mau nyanyiin lagu ini. Kenapa? Karena saya merasa saya adalah orang yang loser. Saya adalah pecundang yang selalu gagal, dan selalu gagal. Saya meragukan ayat ini. Saya meragukan bahwa kemenangan yang Tuhan kasih itu pun merupakan kemenangan saya. Karena saya melihat Tuhan mah bisa berhasil, saya mah gagal. Dan saya menjadi putus asa. Nanti kita akan lihat penjelasan di bawah. Mungkin hari ini saudara pun datang ke tempat ini dengan perasaan seperti itu. Mungkin saudara pun merasa, ya Tuhanku pemenang tapi aku kalah, aku pecundang. Kita lihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Roma 16 ayat 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik bagian yang saya kasih garis bawah. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran telah mengakibatkan penghukuman. Penghakiman atas satu pelanggaran yang dilakukan Adam dan Hawa itu telah mengakibatkan penghukuman karena dosa menjalar. Tadi saya sudah jelaskan. Tetapi perhatikan, penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran mengakibatkan pembenaran. Dan penganugerahan kasih karunia atas banyak kebenaran itu adalah pengorbanan Yesus. Ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu kepada kita seluruh isi dunia, kosmos, nature dosa. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sampai di sini dulu. Ayat 17 Paulus menjelaskan, karena satu orang berbuat dosa, maka dosa itu, maut itu berkuasa kepada semua orang. Ayat yang sering kita pakai Roma 5 ayat 12, bagaimana dosa itu menjalar ke semua orang dan gak ada satupun yang terluput dari dosa. Begitu besar kuasa dosa Bapak Ibu. Dan Paulus mau meyakinkan bahwa sebesar-besarnya kuasa dosa itu jauh lebih besar kuasa kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus. Amin. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab sama, di sini 4 ayat dimulai dengan kata sama. Perbandingan antara Adam dan Yesus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, kayaknya diulang-ulang untuk menegaskan kepada kita. Sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Inilah kemenangan di dalam Yesus. Jika satu orang berbuat dosa, maka semua orang juga ketularan berbuat dosa dan semua orang harus dihukum. Tapi di dalam Yesus satu orang berbuat kebenaran, satu orang memperoleh kemenangan atas maut, maka semua yang percaya kepadanya beroleh pembenaran untuk hidup. Puji Tuhan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maka semua orang telah menjadi berdosa. Jelas banget ayat 19. Demikian pula, apa? Di situ 1, 2, 3. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Haleluya. Inilah kemenangan
kemerdekaan, inilah kemenangan di dalam Yesus. Aduh Yusak, itu kayak jauh banget dari nalarku. Karena kita kan hidup di dunia di mana aku mau jadi benar, aku harus lakukan benar dulu, maka aku jadi benar. Saya berulang kali katakan, value dunia, sudut pandang dunia itu berbeda dengan sudut pandang Allah. Pencapaian, usaha yang dilakukan dunia untuk mencapai sesuatu itu tidak berlaku dalam konsep anugerah. Oleh satu orang dosa masuk, semua jadi berdosa. Di sini kita bisa melihat keadilan Allah. Oleh satu orang, kebenaran menang atas maut. Semua orang yang percaya boleh memperoleh kemenangan, boleh memperoleh kebenaran, boleh memperoleh status benar. Inilah Injil. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lain. Semua orang bilang banyak agama dan mengajarkan hal yang baik. Betul. Betul. Ya. Tapi hanya satu jalan menuju surga. Bagaimana dia yang dari surga turun ke dalam dunia? Ada seorang teolog mengatakan gini, untuk masuk surga itu bukan menaiki tangga perbuatan baik. Satu-satunya cara untuk kita bisa masuk surga yang kudus, mulia, dan standarnya gak pernah turun adalah dia yang dari surga rela turun ke dunia, ambil kita yang kotor, najis, dibawa masuk ke sana. Itu yang Yesus lakukan buat saya dan saudara. Yang terakhir, apa sih implementasinya buat kehidupan saya dan saudara? Setelah kita mengetahui kebenaran ini, implementasinya apa? Secara cepat, yang pertama, lewat penjelasan firman Tuhan hari ini, lewat penjelasan tentang kemenangan di dalam Yesus, kita memiliki pemahaman yang benar mengenai kemenangan di dalam Kristus. Karena terlalu banyak orang Kristen salah dalam memahami tentang arti kata kemenangan di dalam Yesus. Seperti yang saya alami. Yesus menang tapi aku kalah terus, aku gagal terus. Sampai saya sendiri merasa tidak layak. Tapi kemenangan di dalam Kristus kita belajar hari ini. Saya katakan, kita menang di dalam Kristus bukan karena kita berhenti melakukan dosa maka kita menang. Tetapi kita menang sejak sebelum kita berhenti dan ketika Yesus sudah menjadi pemenang. Yuk rubah mindset kita yuk. Kita menang bukan karena kita berhenti dan berhasil melakukan firman Tuhan. Tapi sejak sebelum kita berhasil melakukan firman Tuhan, kita sudah menang. Kenapa? Karena Yesus menang dan Yesus memberikan kemenangan itu buat saya dan saudara, orang-orang yang selalu gagal. Roma 8 ayat 37 terjemahan Indonesia masa kini bilang gini, malah di dalam semuanya itu kita mendapat apa Bapak Ibu? Kemenangan yang separuh. No, kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Kemenangannya sempurna. Kemenangannya bukan DP yang harus dicicil sampai lunas dengan perbuatan baik kita. Inilah Injil. Kemenangannya sempurna. Bukan karena kita melakukan, bahkan sejak sebelum kita taat, Kristus sudah memberikan kemenangan itu kepada kita yang percaya kepadanya. Sulit diterima oleh nalar. Tapi inilah konsep kasih karunia. Inilah konsep anugerah. Saya sering membahas mengenai Zakeus. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa ya? Kok Zakeus didatengin yang lain gak didatengin? Dia ada di atas pohon. Apakah Yesus nggak tahu tentang orang itu? Yesus tahu. Apakah Yesus nggak tahu bahwa orang itu melakukan kejahatan yang begitu keji? Yesus tahu. Tapi sekalipun dia punya track record yang buruk, kasih karunia Tuhan memeluk dia, mendekap dia dalam pembicaraan,
Zakheus terima Yesus dan kemenangan terjadi atas dia. Baru setelah itu Zakheus berdiri. Setengah dari milikku akan aku bagi ke orang miskin. 4 kali lipat kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan. Ini Bapak Ibu, kita penting mengerti bahwa kemenangan di dalam Kristus bukan kita peroleh karena kita berhenti melakukan dosa, tapi karena Dia memberikan sejak sebelum kita berhenti melakukan dosa. Pemahaman yang benar ini menjaga kita supaya kita nggak jadi orang yang sombong rohani. Ya, ketika kita punya pemahaman, aku menang di dalam Kristus ketika aku lakukan firman Tuhan. Aku menang di dalam Kristus karena aku berhenti berbuat dosa, maka aku dikatakan menang. Di situ, di dalam hati kita ada kesombongan. Karena aku bertobat, aku menang. Dan apa yang terjadi dampaknya? Kita akan lihat, orang belum bertobat, belum menang. Belum menang. Belum menang. Belum menang. Kok gak ada yang menang? Cuman saya yang menang ya. Masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Cuman saya yang masuk surga ya. Jadi kita berpikir bisa masuk surga karena kita melakukan firman Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, kita masuk surga, kita beroleh kemenangan bukan karena kita melakukan ini dan itu, tapi karena Dia sudah menang. Yang kedua, ketika kita tahu kebenaran ini, kemenangan yang benar di mata Tuhan di dalam Yesus itu seperti apa? Apa yang akan terjadi? Kita akan terbebas dari intimidasi iblis. Ya. Siapa di sini yang mau buat komitmen baru untuk setia sama Tuhan? Terus belum ngelangkah, udah gini, kayak gagal deh, kayak ambruk deh, kayak jatuh deh, kayak lebih parah, geus mendingan, geus lah capek lah hoream. Itulah namanya intimidasi dari si iblis. 1 Korintus 15 ayat 55, firman Tuhan katakan gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Wow, artinya kemenangan di dalam Yesus itu membawa kita untuk kita mengerti bahwa kemenangan bukan karena kita berhenti lakukan itu. Saya katakan gini, ketika iblis menyatakan kita selalu gagal dan tidak pernah bisa untuk mencapai kemenangan, dan kita tahu kebenaran tentang kemenangan itu adalah anugerah, maka di situ kita memiliki pengharapan untuk bangkit dari kegagalan. Ketika kita gagal dalam melakukan firman Tuhan, kita tahu bahwa kegagalan kita bukanlah alasan bagi Tuhan meninggalkan dan membuang kita. Ketika kita tahu kemenangan itu adalah anugerah, di dalam perjalanan bukan berarti kita nggak pernah gagal. Ketika kita jatuh, kita tahu bahwa karena kemenangan itu diberikan, kegagalanku bukan alasan Tuhan untuk meninggalkan aku berjalan sendirian. Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan berkata gini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita lihat ayatnya ya. Minta tolong dibukakan Yesaya 1 ayat yang ke-18. Oke, kita lihat. Ini tulisan dari Nabi Yesaya. Nah, kita lihat. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan berkata demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa yang bisa merubah warna ini? Tuhan. Yang pertama, kita tahu semakin jelas tentang kemenangan di dalam Kristus itu seperti apa. Yang kedua, kita belajar. Yuk terbebas dari intimidasi. Yang ketiga, kita lihat. Kita baca sama-sama bagian saya. 1, 2, 3. Kemenangan sebagai motivasi, bukan pencapaian. Wah, kalau kayak gitu dikasih kemenangan, terus berarti aku gak usah dong bertobat. Gak usah dong aku hidup benar, hidup baru. Gak usah dong, karena kemenangan kan dikasih.
Enggak. Di sini poin ini saya mau jelaskan. Bapak Ibu, biarlah kemenangan yang diberikan kepada kita orang yang selalu gagal itu menjadi motivasi dari dalam diri untuk kita hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Roma 6 ayat 4 bilang gini, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang apa? Baru. Hidup baru kita, perubahan sikap kita, perubahan perkataan kita, perubahan pikiran kita. Itu bukan terjadi karena kita takut masuk neraka, karena kita takut dihukum, karena kita takut gak diberkati. No. Perubahan hidup itu terjadi karena kita sadar, kita tahu kita telah memperoleh apa yang jauh dari yang kita bayangkan, yaitu kemenangan. Kenyataan, kita lihat kenyataan hidup kita gagal. Berontak. Komitmen gagal, komitmen langgar. Tapi ketika kita tahu kemenangan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma di dalam Yesus, biarlah itu boleh menjadi motivasi dari dalam diri kita untuk kita punya kerinduan melakukan firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Lagi saya mau jelaskan tentang Zakheus. Menjadi seorang pemungut cukai itu sangat dijauhi bukan oleh lingkungan. Bahkan pemungut cukai disamakan dengan penyembah berhala dan pezina yang hukumannya adalah mati. Kenapa Zakheus rela menjadi pemungut cukai? Karena uang menjadi tuan di dalam hidupnya. Dia rela punya track record buruk di depan manusia. Yang penting aku senang, aku menang, dan aku kaya. Itu Zakheus. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia naik ke atas pohon. Dia menyadari kebobrokan dirinya. Dia menyadari siapa dirinya. Dia coba. Dia gak berani tuh pakai uang untuk buka jalan, karena mungkin dia ngerasa gak layak. Dia naik ke atas pohon. Yesus bilang, "Woi, Zakheus." Disebut namanya loh. Disebut namanya. Turun. Waktu turun, wah mampus gua. Dosa gua mau dibuka nih, ya. Kayak pendeta-pendeta kan banyak yang punya karunia nubuat kan, dosanya dibukain satu-satu kan. Kamu ini dosanya bukain satu-satu. Wah, orang udah ketakutan. Teman saya pernah jadi kabur, Bapak Ibu, lagi ibadah kabur. Sak-sak ayo orang kabur. Kayak kanyawan dosa nang sayo yuk era orang kabur. Zakheus waktu turun, Bapak Ibu, didatengin sama Yesus, tadi boleh kerkeun dosana. Ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Tapi yang pasti Zakheus merasakan kasih yang belum pernah dialami. Zakheus merasakan pelukan yang belum pernah dialami. Zakheus merasakan penerimaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Apa yang terjadi? Gak dikomando, Bapak Ibu. Zakheus berdiri, "Yesus, aku mau bagi setengah hartaku kepada orang miskin. Dan kalau ada yang aku peras 4 kali lipat, aku akan kembalikan 4 kali lipat." Saat itu juga Zakheus menjadi orang miskin. Saat itu juga hidupnya yang penuh dengan gemilang harta berubah, Bapak Ibu, menjadi orang yang sangat miskin. Dia rela menjadi kaya dan mengesampingkan orang-orang di sekitarnya karena dia cinta uang. Tapi ketika dia cinta Tuhan, dia rela menjadi miskin. Yang penting menyenangkanmu, senangkanmu. Jadi orang yang sadar, betul-betul sadar akan kemenangan itu diberikan kepada dia, ini akan terjadi dalam hidupnya. Ada sebuah perubahan di dalam dirinya, bukan didorong-dorong, bukan dipaksa-paksa. Ada perubahan dalam dirinya, ada motivasi dalam diri untuk dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang keempat, yang akan terjadi, Bapak Ibu, implementasi. Ketika kita menyadari bahwa kemenangan itu datang dari Tuhan. Kemenangan itu bukan karena usahaku. Kemenangan itu bukan karena hebatku, tapi karena Yesus telah menang, aku diberi kemenangan. Aku menang karena Yesus menang dan aku diberi kemenangan itu. Apa yang terjadi? Kita punya sudut pandang yang baru. Next. Kita punya sudut pandang yang baru.
sudut pandang baru dalam memandang kegagalan siapa? Lingkungan kita. Kita punya sudut pandang yang baru dalam memandang kegagalan pasangan kita melakukan firman Tuhan. Kita punya sudut pandang yang baru ketika kita memandang anak kita gagal dalam melakukan firman Tuhan. Apa yang akan terjadi? Kita memandang dia bukan dengan penghakiman. Kita memandang orang-orang yang gagal itu bukan dengan satu statement yang menghancurkan karakter mereka. Kamu tidak bisa berubah. Kamu mau yang begitu, kamu mau yang begitu. Ketika kita tahu kemenangan itu dari Tuhan bukan karena usaha kita. Di situ sudut pandang kita dalam memandang kegagalan orang-orang di sekitar kita pun diperbaharui. Kita akan memandang dia dengan penuh kasih. Sehingga apa yang kita lakukan buat dia bukan paksaan, bukan ancaman, bukan ditakut-takutin. Tapi yang kita sampaikan kepada dia adalah mengingatkan lingkungan kita yang gagal bahwa Yesus sudah menang dan kemenangan itu sudah kamu peroleh. Kita bisa menjadi orang yang membawa lingkungan kita yang putus asa dalam melakukan firman Tuhan untuk bangkit kembali. Karena lewat hidup kita mereka dengar bahwa kemenangan itu bukan karena kamu udah berhasil lakukan ini dan itu, no. Kemenangan itu Tuhan udah kasih. Yes, kamu tuh orang yang gagal. Kamu tuh orang yang gak pernah berhasil. Tapi ketahuilah kemenangan Tuhan kasih buat kamu dan di mata Tuhan kamu pemenang. Ayo dong. Dengan kebenaran itu, dengan mendengar, memperoleh apa yang seharusnya tidak aku peroleh, maka orang itu akan diubahkan. Zakheus merasa tidak layak dikasihi, tapi itu yang dia alami. Betul? Zakheus merasa tidak layak diterima, tapi dia diterima. Yesus gak paksa. Ada seorang teman, sekarang dia hamba Tuhan, sedang kuliah S3 teologi. Dia dugem berat, orang yang suka party, dia orang yang suka mabuk, dia orang yang sangat tekun dalam merokok. Dia masuk dalam sebuah persekutuan kecil, jumlah 5 orang, 10 orang. Bahkan orang ini waktu mau datang ke persekutuan itu dia bilang gini, gue pengen makan ini, lu sediain baru gue datang. Sama leader, sama pemimpin di persekutuan itu disediain makanan. Bro, udah datang, ayo datang. Gak enak, datang makan. Sebulan, 2 bulan, beres persekutuan, di rumah leader itu sampai jam 1, di rumah pemimpin komsel itu sampai jam 1. Di depan rumah pemimpin komsel itu nongkrong, ngerokok, nanti ada botol minuman. Di dalam rumah pemimpin komsel, dia komsel, di luar ngerokok, minum sampai jam 1. Dia tekun, berkumpul, kita bahas firman Tuhan di situ. Sampai satu kali pemimpin komselnya ini tanya, kok lu kumpulnya di sini sih? Kok lu kumpulnya di belakang? Biasanya kan kumpulnya di depan. Di depan itu orang-orang yang ngerokok dan sebagainya. Kok lu kumpulnya di belakang? Lu gak ngerokok? Orang ini bilang apa? Saya udah berhenti ngerokok. Leader komselnya tanya, siapa yang suruh lu berhenti ngerokok? Gak tahu. Malu. Malu sama siapa? Malu sama Tuhan. Dia bilang, saya udah gak party. Saya udah gak party. Kenapa? Bukannya itu menyenangkan? Gak enak hati, malu. Malu sama siapa? Malu sama Tuhan. Dan terakhir dia katakan, doain 2 minggu lagi saya mau dibaptis. Aduh Bapak Ibu, ini orang yang susah banget dibawa ke gereja. Tapi ketika dia ketemu sama kasih Tuhan yang besar, kasih Tuhan yang besar menimpa kehidupannya, tanpa dipaksa, tanpa disuruh, buang, beri diri pada Tuhan. Hari ini
Tuhan percayakan hal-hal besar buat orang itu. Jadi pengajar teologi ya, jadi hamba Tuhan di gereja besar. Berawal dari apa? Kasih Tuhan menjamah kehidupannya. Dia orang yang berkata kepada leadernya, gimana sih caranya hidup kudus? Susah, mustahil, gak mungkin. Tapi ketika dia tahu bahwa sebelum aku hidup kudus, Tuhan udah peluk aku. Sebelum aku hidup kudus, Tuhan udah terima aku. Sebelum aku hidup kudus, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Status kemenangan itu harusnya aku gak layak, tapi Tuhan rela memberikan itu kepada saya, pecundang. Di situ hidupnya berubah. Amin. Saya berdoa kita semua terus mengalami kuasa kasih karunia. Dan ketika kita punya konsep itu, kita berakar dalam konsep itu, kita pandang pasangan kita yang gagal, kita pandang anak kita yang gagal, kita pandang teman kita yang gagal. Bukan penghakiman yang kita berikan, bukan membunuh karakter, tapi ada kasih dari Tuhan yang memenuhi hidup kita untuk membawa dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dan yang paling terakhir, next, ketika kita tahu kemenangan Yesus sudah berikan, Yesus sudah bangkit dari maut, ada sebuah kepastian dalam diri kita, ada buah kepastian bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita karena dia hidup. Amin. Bahwa kita berdoa bukan kepada pribadi yang mati, kita berdoa kepada pribadi yang hidup. Ada sebuah kepastian di tengah keterpurukan hidup kita, ada sebuah terang di tengah kegelapan yang sangat gelap di dalam kehidupan kita. Karena terang itu hidup, terang itu Yesus. Sehingga kita bisa berkata, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, yes, dia pegang hari esok. Hidup kami jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita merenungkan pujian ini, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Thank you Jesus. Karena Engkau hidup, kami punya pengharapan untuk menjalani hari esok. Kami orang yang selalu gagal, tapi kami punya pengharapan menjadi pemenang karena Engkau sudah memberikan kemenangan itu bagi kami. Ku tak gentar, Engkaulah yang memegang masa depan kami. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan pujian ini, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Terima kasih kami gak gentar karena Tuhan kami hidup. Terima kasih.
Petrus hanya tetap akan menjadi seorang pelayan jika kasih Yesus tidak menjamah kehidupannya. Hidup Paulus akan tetap menjadi orang yang jahat jika kasih Tuhan tidak menjamah hidupnya. Hidup Zakheus akan tetap dalam perhambaan uang, akan tetap menemukan kesia-siaan jika kasih Yesus tidak menjamah kehidupannya. Hidup kita akan tetap menjadi pendosa, akan tetap gagal dan gagal jika kasih Yesus tidak menjamah kehidupan kita. Sore hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Engkau selidik setiap keberadaan hati kami. Mungkin ada yang putus asa dengan keberdosaan kami. Mungkin ada yang putus asa karena kami selalu gagal menjadi lebih baik. Mungkin ada yang terpojok hari ini karena lingkungan menunjuk kami begitu tajam, menyatakan bahwa kami gak mungkin berubah. Itu semua menghancurkan hati kami. Tapi hari ini Tuhan, sore ini kami tahu Kau telah menang. Sore ini kami tahu Tuhan bahwa kasih-Mu ada buat kami. Jamah kehidupan setiap kami. Biarlah pemahaman kemenangan yang Tuhan beri buat kami itu boleh menjadi motivasi yang baru bagi setiap kami untuk bertekun hidup dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu menopang kami berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Atau mungkin kami hari ini sedang merasa gagal karena usaha kami, karena keuangan kami tidak seperti yang kami bayangkan. Kami begitu takut, khawatir menghadapi masa depan. Ajar kami Tuhan untuk melihat kembali kasih-Mu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami menjadi jaminan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kuasa-Mu yang mengalahkan maut itu menjadi jaminan bahwa kuasa-Mu akan menopang, menolong, membuka setiap jalan kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Tolong kami Tuhan, bahwa kami memahami tentang roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kehidupan setiap kami. Sehingga perjamuan kudus pada malam hari ini boleh menjadi momen di mana hidup kami diubahkan karena anugerah-Mu dinyatakan kuat, kasih-Mu dinyatakan kuat buat hidup kami. Terima kasih. Kuduskan hamba yang memimpin perjamuan dan Ibu Gembala yang membagikan perjamuan. Kuduskan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibagikan. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari jadi berarti sebab Dia hidup. Kita bangkit berdiri bersama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Sebab Dia